sama-sama Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama Tuhan Yesus sangat baik. Dengan sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Ibu dan Bapak, saya sangat berterima kasih ada kesempatan hadir pada sore ini di ulang tahun yang ke-11. Iya, nanti di ulang tahun ke-15 hadir lagi, di ulang tahun yang ke-20 hadir lagi, di ulang tahun yang ke-30 hadir lagi. Benar nih, amin, jangan-jangan gak diundang. Ya, itu catatan supaya berarti 4 orang nanti siapkan jadwalnya ulang tahun ke-15, 20 dan 30. Amin. Kok jadi sepi aminnya? Iya, saya senang. Kenapa saya katakan saya senang? Saya mengingat awal-awal perintisan Pak Thomas berkata begini. Pak Thomas berkata begini, bahwa akan dirintis Palembang itu awalnya. Baru dikatakan dirintis lagi Prabu Muli. Karena beliau pada saat itu ketua regional wilayah Jawa Barat dan saya sekretaris beliau. Saya tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat bersemangat. Kalau kaitannya dengan perintisan, waduh sudahlah, saya belajar banyak. Berkaitan dengan misi, saya belajar banyak sebagai orang yang muda. Saya sudah pernah melaksanakan misi bersama beliau ke daerah Sumatera. Waduh, semangatnya luar biasa. Saya sebagai orang yang lebih muda, ya lebih muda, ya. Dan Pak Thomas juga masih muda tentunya. Ya jangan sampai dia kata Pak orang muda, Pak Thomas tua, enggak tuh. Pak Thomas juga masih muda, masih semangat, energik. Apa yang terjadi aja dan kami bermisi ke Sumatera, waduh semangatnya sampai malam jam 3 pagi bawa mobil. Udah saya bawa apa? Saya bilang ya nggak apa-apa masih kuat ya. Udah saya sebagai orang muda kan nggak enak disupirin yang lebih tua kan itu saudara ya. Tapi waktu beliau katakan berintisan di Prabu Muli, saya belajar dari beliau tentang iman yang sangat kuat, iman yang sangat kokoh dan dikatakan kita akan rintis. Dan saya katakan oke, maka awal-awal dulu di Palembang, ngajar dekat, juga datang ke Prabu Muli juga hadir pada saat itu. Dan saya ingat pernah juga pondok kelapa ya, saya makan pondok kelapa atau apa? Itu ya Pak Perdi. Ya pernah beliau, saya ingat-ingat, apakah di sini ada pemiliknya pondok kelapa? Harap hadir lagi, ulang tahun harusnya hadir dong. Ya kan? Dan saya datang ke sini bersama dengan waktu itu namanya Pak Pendeta Silaban. Pak Pendeta Silaban, tadi pasti ingat Pak Pendeta Silaban. Wah datang ke sini, pulang kami malam-malam, wah sekarang enak ada tol. Nanti katanya setelah puasa tol akan lebih lanjut lagi, lebih enak lagi. Dulu meraih dari bawah, malam hari saudara, pulang datang sore-sore dari siang-siang dari Palembang, pulang malam-malam. Waduh, sangat menikmati saudara. Waktu itu memang masih muda, saya masih lebih muda maksudnya, sekarang juga masih muda tentunya ya. Ya waktu itu masih lebih muda dan semangat dan wah ngobrol berdua bersama dengan Pak Silaban. Maka waktu saya diberitahu, Pak, tanggal 12 Maret ada ulang tahun gereja. Oh, saya senang sekali. Dan saya juga cukup senang karena ibadah kita malam hari ini tidak ibadah yang biasa-biasa. Karena saya terus terang jarang sekali, saya nggak terlalu orang yang suka sensitif begitu, melo-melo. Tapi waktu kita puji Tuhan benar loh, saya merasa benar Tuhan bicara itu bahwa Tuhan mau supaya di jemaat ini menjadi kebutuhan dan keinginan dan kado yang terbesar kita harus minta adalah kehadiran Tuhan selalu nyata di sini. Amin. Jangan sampai kita memfokuskan hati kita kepada hal-hal yang lain sehingga iman kita terbelokkan. Akhirnya iman kita menjadi lemah karena pikiran kita kepada yang lain. Pikiran kita harus kepada Tuhan dan Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau. Kejadian dan perkara yang terjadi ini kami tidak bisa pahami. Lakukan apa yang Tuhan mau. Bagi kami yang terpenting Tuhan hadir, itu sudah cukup. Karena kalau kita mulai mengalihkan hati kita kepada yang lain, bisa tawar hati. Saya sebagai hamba Tuhan sudah melayani 28 tahun dalam penggembalaan, itu dalam berbagai perintisan. Pak, Ibu saya beritahu, pelayan itu berat. Sudah kita melakukan yang baik, disalah mengerti Pak Berdi. Melakukan yang baik, disalah mengerti. Berbuat yang baik juga bisa, dicurigai juga bisa. Tetapi kalau kita tulus di hadapan Tuhan, gak usah pikirkan semua itu. Lakukan yang terbaik, fokuskan hati kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan iman pun ada resiko dalam iman juga kan. Melayani tidak melayani ada resiko juga. Percaya tidak percaya ada juga resikonya, semua ada resikonya. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan serius, maka iman kita yang akan kepada Tuhan, iman itu akan memberikan dampak yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan waktu Tuhan menyatakan kuasanya, semuanya akan selesai, finishing well, semua akan lebih baik. Karena
mengerjakan segala sesuatu menjadi baik, lebih baik dan semakin baik. Saudara setuju? Amin. Walaupun hari ini berkata, waduh kayaknya kitanya kurang baik ya. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang kita lihat tidak baik hari ini, tapi kalau Tuhan hadir, maka besok pasti akan lebih baik. Tapi kalau Tuhan tidak hadir, yang hari ini kita lihat baik, tapi tidak bersama Tuhan, besok pasti akan lebih buruk. Saya ulang lagi. Kalau hari ini kita lihat keadaannya buruk, tapi kita bersama dengan Tuhan, maka besok kita pasti akan lihat lebih baik. Tapi kalau hari ini kita lihat baik seperti, oh sudah semua baik-baik saja, tapi tidak bersama Tuhan, besok akan ada kehancuran dan kerusakan dan ketidakbaikan. Itu sebabnya pilih bersama dengan Tuhan. Keadaannya yang tidak baik, keadaannya baik, asal kita bersama dengan Tuhan, semuanya aman. Tetap kita bersama dengan Tuhan, maka kebenaran akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita, ya ini saya jadi berpikir banyak dan coba lebih rileks, saudara, supaya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengagumi Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mengagumi Yesus lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mengagumi akan pribadinya lebih sungguh, dan lebih sungguh lagi. Lebih dalam lagi. Jangan berfokus kepada persoalan pergumulan, persoalan dalam gereja, persoalan dalam keluarga. Kita selalu memikirkan persoalan tersebut, tidak selesai-selesai, malah semakin stres. Tapi kalau kita membawa hati kita kepada Tuhan, semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan, segala perkara yang kita tanggung, kita serahkan kepada Tuhan menyelesaikannya, membuka jalan, maka hidup kita akan rileks. Saudara, saya sudah katakan bukan hanya pebisnis yang stres, memikirkan resesi dunia hari ini, pendeta juga pusing. Kok bisa, Pak? Apalagi pendeta itu melayani di jemaat yang kontrak gedung. Coba bayangkan Bapak Ibu, sewa gedung itu dibayar misalnya 1 tahun 200 juta misalnya. Berarti 1 bulan 20 juta paling tidak. Itu baru gedung. Operasional, listrik, lampu semua, anggaplah 1 tahun itu 500 juta. Kalau persembahan jemaat yang masuk tiap bulan hanya 15 juta. Kira-kira pendeta agak bingung gak sih? Stres. Gimana caranya ini? Tapi saya beritahu, semua kita tidak akan stres kalau kita mengandalkan Tuhan. Di dalam bisnis kah? Di dalam pekerjaan kah? Di dalam keluarga? Ada masalah? Arahkan iman kita kepada Tuhan. Karena saya mau bertanya, mengagumi Yesus dengan baik. Tuhan kita itu ahli dalam membuat mujizat. Yesus ahli dalam membuat mujizat. Coba kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Yesus ahli dalam membuat mujizat. Di dalam bisnis, wah mungkin kita berpikir, wah siapa yang belanja ya? Sama-sama keadaan ekonomi Prabu Muli seperti itu bagaimana? Saya beritahu, jualan di Prabu Muli yang belanja bisa datang dari Palembang. Bisa nggak? Bisa. Tolong ya Ci, kirimkan barangnya. Di sini susah barang dicari. Ada nggak di Prabu Muli? Ada. Berapa kontainer? Kirimkan 5 kontainer kirim. Nah, bisa. Kalau Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Saya baru melihat beberapa hal dalam pelayanan saya, jemaat misalnya di satu kota, dia kata, waduh susah, jual motor susah misalnya. Ya di kota itu nggak ada beli, tapi di kota lain datang mau beli. Ada nggak motor, saya mau beli mobil dong. Jemaat kita di Purwakarta jual beli mobil di kota Purwakarta. Tapi pembelinya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kerawang, ada dari Bandung. Kok bisa ya? Bisa saja. Apalagi zaman sekarang, tinggal lihat online. Wah ada di sana mobil ini, motor ini, dan apa semua. Karena Tuhan itu ahli dalam membuat mujizat. Bahkan saya mau beritahu, Tuhan itu bukan ahli membuat mujizat. Dia membuat mujizat secara lengkap. Coba nanti Bapak Ibu Saudara lihat dalam Alkitab. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus lengkap. Yang sakit disembuhkan, ada nggak dalam Alkitab? Ada nggak? Oke. Yang buta melihat, ada nggak? Yang lumpuh berjalan, ada nggak? Yang bisu bicara, ada nggak? Yang mati dibangkitkan, ada nggak? Ada nggak yang mati dibangkitkan? Ada nggak di Alkitab Yesus membangkitkan orang mati? Ada ya. Siapa namanya sih? Yang dibangkitkan siapa? Bukan orang Prabu Muli ya. Lazarus namanya. Lengkap. Oh, kalau begitu sebenarnya nggak ada perkara nggak bisa diselesaikan. Tetapi pertanyaan, kalau belum diselesaikan apa penyebabnya? Tuhan punya rencana. Kebutuhan gereja belum diselesaikan sesuai dengan pikiran kita. Mengapa belum diselesaikan? Tuhan punya rencana. Apalagi mujizatnya dan juga di dalam
Kasihnya luar biasa. Saya beritahu nih, kalau Bapak Ibu mau coba bandingkan misalnya ya, ketokohan sebagai tokoh agama Yesus dengan tokoh-tokoh agama yang lain dalam mujizat. Kalau saya sebutkan, nanti saya sebutkan tokoh agama nanti dianggap penistaan agama, ya kan? Nanti penistaan agama di Prabu Muli katanya Pak Pendeta atau ramai datang ke penistaan agama. Saya nggak mau sebutkan tokoh agamanya, tapi cobalah dalam hati lah. Itulah mujizat yang mereka buat dan bandingkan dengan Yesus. Siapa yang menang? Siapa yang menang tentang mujizatnya? Siapa yang menang? Kok ragu-ragu sih? Udah pasti, saya nggak ada lawan. Yesus pasti menang. Mujizat yang lain nggak ada. Mau saya sebutkan nama tokohnya? Nggak usah lah ya, nggak enak. Yesus dong, tokohnya yang luar biasa tentang kasih. Sebutkan tokoh agama yang bersedia mati bagi pengikutnya. Mati bagi pengikutnya. Sebutkan tokoh agama yang mau mati bagi pengikutnya. Siapa? Siapa? Tokoh lain ada nggak? Mati sendiri. Loh iya dong. Bangga dengan Yesus, amin. Bangga dengan Yesus, amin. Kebanggaan kita harusnya Yesus, bukan yang lain. Kalau punya gembala yang hebat, yang baik, bangga boleh. Tapi kalau saya tidak boleh itu ada, yang penting Yesus hadir, kita harus banggakan Yesus hadirnya, benar ya? Amin. Amin. Jangan seperti orang Israel, ngotot, minta gembala, minta ke raja, akhirnya dikasih Raja Saul, menjadi masalah. Jangan ngotot sama Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih, sabar-sabar aja. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, pasti yang terbaik. Kalau Tuhan belum kasih, jangan ngotot. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, pasti yang terbaik. Berarti sudah nyambung di hati kita nih. Iya kan? Dia akhirnya membuat mujizat, kasihnya luar biasa. Mau mati aja mau, saudara. Apalagi itu permintaan kita, gak mau dikasih, pasti dikasih. Tapi kalau belum dikasih, jangan sampai kita ngedumel dong. Aduh Tuhan, kenapa dong? Tenang, Tuhan pasti punya maksud dong. Kalau belum dikasih, jangan dipaksa-paksain. Jangan sampai merasa, nyatanya Tuhan gak dengar. Siapa bilang gak dengar? Dia dengar kok. Tapi dia menjawab doa kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan caranya, sesuai dengan kehendaknya. Tapi kita berkata, saat inilah Tuhan. Kan kadang-kadang itu kita berkata, Tuhan, sekarang waktunya. Kau lawat Indonesia. Boleh saja doanya begitu. Tapi Tuhan bilang, belum sekarang. Besok atau lusa. Ya sekarang ya, terserah Tuhan. Karena kita sifatnya meminta. Dan kita harus tahu, sekali lagi, hanya Yesus loh yang mau mati bagi pengikutnya. Yang lain gak ada tuh. Saudara bangga dengan Yesus, amin? Bapak Ibu bangga dengan Yesus, amin? Saya mau katakan, jangan bangga dengan KKBB. Kebanggaan kita harus, kebanggaan kita paling utama, kebanggaan dengan Yesus saja. Kadang-kadang kita bangga dengan, Sinode yang benar-benar enak aja. Emangnya GKBB gereja Kristen paling baik gitu. GKBB gereja Kristen paling baik. Terserahlah. Tapi ada yang bilang, gereja Kristen pencinta burung gitu. Karena itu logonya logo burung gitu. Maaf ya, maaf. Nanti aku sampai ke apostolik lagi marah ini. Bahaya saya ini. Iya kan? Boleh kita bangga, tapi jangan sampai melebihi kebanggaan kita kepada Yesus. Dia paling mengasihi kita, paling baik. Dan kematiannya, saudara, adalah kematian untuk menyatakan kasihnya bagi kita. Dan dia mati, bukan untuk selama-lamanya. Dia bangkit lagi dari kematian. Menunjukkan apa? Kemenangan. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, akan mengalami mujizat. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, akan mengalami kasihnya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami kemenangan dan kebangkitan. Saya ulang lagi. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Ada amin. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami kasih Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami kemenangan dan kebangkitan. Karena Yesus yang kita sembah adalah sang pemenang. Dan waktu kita mengarahkan hati kita, menyandarkan hidup kita kepada Dia, percaya kepada Dia, dan mempercayakan hidup kita kepadanya, Dia akan campur tangan dalam segala hal. Dia akan menyatakan mujizatnya, menyatakan kasihnya, menyatakan kebangkitan, kemenangan diberikan bagi orang percaya kepada Dia. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Katakan sama-sama, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan itu semuanya kagum kepada Yesus. Tenang Pak, ini baru pengantar, belum khotbah ini ya. Iya.
Karena saya udah diundang bulan 5 yang tahun lalu diundang, sekarang diundang lagi. Sekarang ya saya siapkan sekitar 2 jam lah. Oke, saudara masih siap 2 jam, amin? Amin? Kalau sudah bilang 2 jam, aminnya langsung sepi. Tenang, selesai kita nanti ibadah, makan malam sudah disiapkan di restoran di mana saudara mau pergi. Tinggal minta, pasti dikasih. Tapi jangan lupa bayar masing-masing. Oh nggak ada ya, ada. Udah siap kan ya Pak ya? Dan pada kesempatan sore ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu dengan rileks tentang melihat firman Tuhan, khususnya tentang mujizat. Kalau iman itu adalah jembatan untuk mengalami mujizat Tuhan, maka saya mau katakan ketaatan kepada Tuhan itu adalah kunci untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Ketaatan dan keseriusan kita kepada Tuhan, bukan keseriusan di dalam hal yang lain. Boleh serius dalam pelayanan, tapi pelayanan itu kita lakukan adalah karena kita mencintai Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita. Saya berulang kali memikirkan ini. Yesus sudah mengasihi kita, harus kita membalas kasihnya. Tapi sesungguhnya kita tidak dapat membalas kasihnya. Mau balas dengan apa? Mau bayar pakai apa? Bisa kita balas pengorbanan Kristus? Dia mati di atas kayu salib. Apakah Anda ada siap yang mati di atas kayu salib untuk membayar kasih Yesus? Gak bisa. Gak sanggup kita membayarnya. Ya kalau memang harus kita lakukan ya terserah Tuhan. Tapi tidak mungkin kita mau membalas kasih Tuhan dengan begitu luar biasa bagi kita. Tapi saya beritahu Bapak Ibu dengan Tuhan, Dia sungguh mengasihi kita dan kita harus mengarahkan segenap hati kita kepada Dia dan kita mengarahkan seluruh pengharapan kita taat kepada Tuhan. Dengan demikian mujizat demi mujizatnya akan kita alami di dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, saya siap mendapatkan mujizat Tuhan. 1, 2, 3. Saya siap mendapatkan. Katakan sama-sama, saya siap mengalami mujizat Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan tentang mujizat. Itulah sebabnya pada kesempatan sore ini saya mengajak Bapak Ibu dengan rileks sekali lagi membaca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, tapi sampai ayat yang ke-33, bukan sampai dengan ayat 27, sampai dengan ayat 33. Ayatnya saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tolong slide-nya masih ditarik ke atas tentang ayat tadi. Bapak Ibu, lihat Alkitab saudara. Masih bawa Alkitab? Bawa handphone? Masih bawa? Ada Alkitab nggak di situ? Jangan-jangan banyakkan game. Ada Alkitabnya ya? Oke lah, game boleh, nggak dosa-dosa amat main game juga. Tapi jangan sampai gamenya penuh, memori penuh, nggak ada Alkitab gitu loh. Itu persoalannya. Oke? Ya kalau saya bicara begitu, bilang nanti itu bukan saya Pak. Alkitab, handphone saya masih ada Alkitabnya. Gitu ya. Paling tetangga saya. Oke, sudah lihat bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan sampaikan perlahan-lahan. Oke, karena saya akan menyampaikan ini. Kalau waktu saya sudah kelebihan, tolong nanti beritahu ya. Pak Lukas tolong beritahu. Kasih tahu 0 Pak, berarti sudah selesai, habis waktunya kan gitu ya. Saya langsung penutup. Tapi kalau belum ada, berarti saya lanjutkan. Sepakat ya? Sepakat ya, kalau Pak Lukas belum kasih habis waktu, saya lanjut ya. Lanjut ya. Soalnya saya nggak pulang ke Palembang, saya nginap di Purwobungu malam ini, jadi nggak apa-apa. Sampai malam juga saya siap, mau sampai lanjut pagi juga. Nanti kita break makan malam dulu, baru nanti kita doa lagi, kita ibadah lagi. Saya siap saya. Tapi nggak tahu Bapak Ibu siap nggak ya? Soalnya besok mau kerja. Oke, saya baca dulu ayat yang ke-22. Mari ya, ikut sama-sama kita baca bersama-sama nanti bergantian sesuai dengan ayat yang saya sampaikan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 baca bersama 1, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus naik ke atas bukit, ngapain dia di sana? Berdoa. Ya, jadi kalau ada kesempatan, Yesus itu selalu cari-cari untuk berdoa. Ya, kalau ada kesempatan, cari waktu, kesempatan main game, biasanya begitu. Kalau Yesus berdoa ya. Nah, jangan tersinggung gitu dong. Ini Bapak ini nyindir-nyindir, bukan. Gak mungkin saya nyindir saudara. Kalau saya nyindir, takut gak diundang lagi saya kan. Ya gak mungkin dong. Tapi agak nyinggung dikit lah, gak apa-apa. Malah bukan mempergunakan waktu lo main game, cari waktu main game.
Kalau Yesus enggak, ada waktu dipergunakan untuk berdoa. Tapi saya percaya jemaat Prabu Muli juga selalu cari waktu untuk berdoa. Haleluya. Mulai makin masuk ya, makin masuk. Oke. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, ingat jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika murid-muridnya melihat dia jalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena apa? Takut, berteriak-teriak. Padahal murid Yesus itu yang 12 itu laki-laki atau perempuan? Saya tanya dulu, murid Yesus yang 12 itu laki-laki atau perempuan? Ih, takut setan ternyata. Ih, setan. Saya khawatir, ih setan gitu. Takutnya begitu. Jadi ibu, sebentar, bukan hanya perempuan yang takut setan, laki-laki juga takut setan. Ketakutan mereka. Saya takut juga, ini ada yang takut. Oh, ini sekat senyum kan? Kamu banget itu mirip murid Yesus yang di perahu itu gitu. Laki-laki takut setan. Dan padahal bukan setan lagi kan? Yesus yang datang. Dikatakan begini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak. Berteriak, bukan hanya berteriak-teriak. Ya, ada yang bisa contohin nggak ya? Ih, setan gila. Aduh, ini kacau ya. Coba kita baca lagi selanjutnya. Dikatakan tetapi segera, ya, dikatakan ayat 27, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Untung Yesus segera ngomong. Kalau saya Yesus bilang, "Ih, takut ya, rasain kamu ya." Ih, takut, tambah takut mereka. Tapi bilang, tenang, jangan takut. Dengan segera lah. Karena sebenarnya Tuhan tidak mau kita dikuasai oleh ketakutan. Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya dikuasai oleh ketakutan. Itu sebabnya waktu mereka ketakutan langsung dikatakan, "Tenang, aku ini jangan takut." Dan itu dilakukan segera. Enggak dikatakan 2 jam kemudian, maka Yesus pergi mendekat, menjauh lagi, akan ditakut-takuti murid-muridnya. Enggak. Segera dia bilang, tenang. Aku ini, jangan takut. Tapi lihat pernyataan berikutnya. Dikatakan ayat yang selanjutnya begini. Ayat yang ke-28. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru menjawabnya, "Tuhan, apabila itu engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Saudara tahu apa pernyataan Petrus ini? Dia agak ragu-ragu. Benar nggak itu kamu? Benar itu Yesus? Kalau itu memang benar Yesus, suruh aku berjalan di atas air. Yesus bilang berjalan. Akhirnya kata selanjutnya, lihat di sini. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30 kita baca lagi selanjutnya sampai ayat 31, 1, 2, 3. Tetapi ketika ada saksian dan pertanyaan bahwa ia dan mulai berdoa Tuhan tolonglah. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" waktu mereka ketakutan, Yesus segera berkata, "Tenanglah, ini aku ini." Waktu Petrus tenggelam, dia berteriak, segera Yesus juga menolong. Nah, ini kadang-kadang menjadi kontradiktif, Pak. Karena Petrus berdoa baru, "Tuhan tolong." Singkat banget doanya kan? Tuhan langsung segera. Kontradiktifnya begini, "Pak, kami sudah berdoa lama, Pak. Belum ada jawaban, katanya segera, kau belum segera." Segera itu kan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Segera itu kita berkata begini, sekarang, ya sekarang. Tapi segera itu waktunya Tuhan. Dan sudah itu kebutuhan. Karena memang kalau Petrus tidak segera ditolong, misalnya segeranya itu besok, Tuhan tolong, Petrus kan mau tenggelam nih, maka Tuhan segera menolongnya minggu depan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Maka Petrus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenggelam
memperlukan pertolongannya segera, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kebutuhan. Jadi kalau dia belum menyatakan apa menjadi permintaan, karena Tuhan punya pertimbangan, punya maksud, punya tujuan apa yang akan terjadi yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Kalau begini kita akan lebih rileks menghadapi kehidupan, betul ya? Lebih rileks menghadapi kehidupan. Dan dikatakan Petrus itu, akhirnya Yesus mengulurkan tangannya dan dikatakan memegang dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dia mulai tenggelam, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun dikatakan redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ternyata mujizat itu dilakukan. Tujuan Tuhan salah satunya adalah memperkenalkan dirinya kepada umatnya dan kepada para pengikutnya. Dia menyatakan itu kepada Petrus, menyatakan kepada murid-muridnya. Saudara kasih Tuhan, ini memang bagian dari tantangan iman, resiko dalam menjalani kehidupan iman kita, di dalam kita percaya kepada Yesus untuk melihat mujizatnya. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah yang harus kita hadapi karena mujizat dinyatakan di tengah-tengah persoalan. Dan dialami oleh murid-murid ini, khususnya Petrus, berjalan di atas air. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam urutan daripada firman Tuhan ini, dikatakan bahwa sebenarnya mereka kan berangkat karena disuruh oleh Yesus. Naik berlayar, disuruh oleh siapa? Yesus. Buka gereja disuruh siapa? Yesus juga kan? Iya dong. Atau disuruh Pak Thomas. Atau disuruh Pak Thomas. Iya dong. Karena Yesus yang berdiri. Gereja tidak mungkin bisa berdiri kalau enggak akan dikehendaki Tuhan. Karena aku akan mendirikan gerejaku, berarti gereja berdiri karena Yesus. Alam maut tidak akan dapat menguasainya. Berarti kalau siapa, bagaimanapun caranya, itu adalah kehendak Tuhan. Walaupun melalui siapapun. Saudara guys, Tuhan yang suruh. Tetapi apa yang terjadi? Disuruh oleh Tuhan, tapi mereka menghadapi situasi yang tidak mudah. Dikatakan ada angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang melawan arah mereka, sehingga mereka tidak bisa berjalan. Mereka mengalami kepayahan, mereka mengalami kesulitan. Tujuan mereka bukanlah semakin dekat kepada sasaran, tapi mereka semakin mundur. Karena kalau seandainya mereka berlayar dan angin sesuai dengan arah mereka, tujuan mereka akan cepat sampai ke tujuan, enak. Tapi ini mereka mau tujuan ke seberang atau katakanlah ke utara, tapi angin datang dari utara mendesak mereka untuk kembali ke selatan. Dan yang menjadi parah, makin parah kisahnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan pada saat situasi seperti itu ada, kejadiannya pada malam hari. Malam hari, keadaannya gelap, jam 3 malam. Kalau di sini jam 3 malam udah termasuk pagi atau subuh ya? Subuh ya, tapi sini disebut malam. Keadaan gelap. Dan situasinya seperti itu. Semua gelap. Saya ibarat kami ini, jangankan di tengah danau. Katakan misalnya di kota Parabumuli ini lampu padam. Pernah nggak PLN lampu padam di sini? Maaf ya, orang PLN ini bukan nyindir, bukan. Biasanya ada orang teriak, "Aduh, mati lampu lagi, mati lampu." Yang paling parah bukan mati lampu, aduh mati orang PLN kan itu. Orang PLN kena yang mati, kebangkatan juga itu. Aduh PLN, orang PLN mati, kok orang PLN yang mati? Kenapa? Karena memang semua akan susah, kulkas akan tidak bisa menyala, makanan di rumah akan fotokopi, nggak bisa mentransaksi, nggak bisa melayani, banyak hal yang kesulitan. Yang paling parah, mungkin sedang ada pekerjaan, orang mau kuliah, sedang mengerjakan PR-nya, nggak bisa, mati lampu. Keadaan gelap itu membingungkan. Murid-murid juga di tengah danau itu bingung juga, mati lampu. Kok mati lampu Pak? Gelap, maksud saya gelap. Nggak ada lampu, karena mereka nggak bawa lampu waktu itu. Atau ada yang ikut waktu itu naik perahu, bawa lampu nggak mereka ya? Siapa tahu orang Parabumuli ada ikut waktu itu. Saya ikut Pak, waktu itu kayaknya bawa terowak Pak gitu. Enggak dong, kan waktu itu belum ada senter juga. Waktu itu belum ada juga HP kan? Kalau ada HP mungkin mereka akan nyalakan begini, seperti Malam Kudus itu. Wah, itu juga bukan tujuan HP mahal, bukan. Saudara dikasih Tuhan, keadaannya gelap, situasinya tidak mudah, mereka mengalami persoalan, tapi yang terjadi pada saat-saat mereka mengalami hal seperti itu yang hal yang sangat luar biasa. Yesus yang tadinya berdoa di atas bukit, tiba
Yesus. Saya berpikir, kok gak kenal Yesus ya? Ini terlalu parah ini. Gak kenal Yesus. Gelap seperti apa sih? Kalau seandainya saya ibaratkan Yesus bersuara, tenanglah aku ini, berarti kan jaraknya cukup dekat. Berarti paling tidak bayang-bayang kelihatan. Bisa di luar dong. Contoh misalnya ya, kalau seandainya lampu di ruangan ini gelap, ya, tapi agak kelihatan cahaya, ada lewat seseorang yang Anda kenal, bisa tahu nggak orang itu adalah orang yang Anda kenal? Atau misalnya contoh begini, Pak, misalnya lampu mati di ruangan ini, ya Cik ya, Ibu ya, tiba-tiba ada orang pegang tangan Pak Ferdi, pegang tangan. Tahu nggak Pak, kalau itu dipegang, yang pegang itu istri atau yang pegang orang lain? Tahu nggak Pak? Tahu. Wih mantap ya. Berarti udah begitu dekat saudara. Tahu ini pegangan istri, walaupun mati lampu. Atau dia pegang tahu ini pegangan tetangga gitu. Berarti dia terlalu sering berjumpa dengan tetangga, tapi sering berjumpa dengan suami, saudara istri walaupun gelap tahu lah. Atau misalkan ini ruangan ini, kan ketutup nih, iya kan? Di seberang sana ada orang. Tahu nggak itu kalau misalkan, oh itu batuk suami saya, bisa tahu nggak? Tahu nggak? Atau ini batuk tetangga ini? Ada apa Pak Haji? Batuk Pak Haji. Pasti tahu dong. Ini Yesus sudah bersama dengan murid-murid sampai sekian lama, dan waktu ada kira itu begitu, sudah ngomong dan bersama-sama dengan dia, dan dia nggak bantu. Saya berpikir, jangan sampai ini pengalaman kita. Sudah lama bersama dengan Yesus tapi nggak kenal Yesus. Dan bisa terjadi seperti kenapa kalau fokusnya bukan kepada Yesus, lama menjadi orang Kristen, lama melayani, tapi tidak punya sensitivitas pengenalan kepada Yesus bisa terjadi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukan selama ini menjadi orang Kristen adalah kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan Kristiani, hati untuk berhubungan dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan tidak ada, sehingga waktu terjadi masalah lupa dan tidak tahu apakah Yesus sudah datang menolong apa tidak. Murid-murid loh, sorry ya, kita ngomongin murid-murid aja, jangan ngomongin jemaat, takutnya nanti gara-gara ini jadi masalah di antara kita, ya kan? Atau orang datang-datang ngomelin kita, ngomongin kita, enggak, saya ngomongin murid-murid di perahu itu, bukan saudara. Paling tidak, saya bukan ngomongin saudara, ngomongin di samping saudara paling. Ya sama juga dong, berarti Bapak ini ada-ada aja kayak gitu. Iya kan? Murid-murid kenal. Dan waktu mereka kewalahan seperti itu, Yesus datang, dia mengatakan tenanglah, memang begitu. Sebenarnya Yesus mau dalam segala situasi, kesulitan, masalah apapun, kita perlu tenang. Tenang itu bukan karena kita tenang-tenangin diri. Kita tenang karena kita percaya Yesus tidak pernah abai atas kehidupan kita. Selalu percaya bahwa Yesus tidak pernah abai atas hidup kita. Yesus tidak pernah abai atas gereja ini. Yesus tidak pernah abai dengan persoalan Bapak Ibu. Dia selalu ada dan selalu peduli. Maka kalau dia datang, sambut dia. Dan hati kita harus terarah kepada Tuhan. Dan waktu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan mulai pertolongannya. Sama seperti Petrus. Bapak Ibu bisa tahu, murid-murid saya duga, karena saya katakan pertama, semuanya murid yang datang itu ikut itu adalah 12 murid Yesus, semuanya laki-laki. Oke ya. Karena ada murid-murid yang lain, tapi yang ikut pada itu karena murid-murid ini 12. Jadi ada 12 orang di perahu itu, tetapi yang berteriak-teriak itu, ya saya duga semuanya berteriak-teriak. Semuanya ketakutan, saya duga, sekali lagi saya duga, karena saya nggak dengar, nggak ada rekamannya. Jangan nanti Bapak Ibu, 2 alat bukti baru bisa dipercaya. Ini bukan kasus penembakan sang jenderal, ini bukan itu ya. Pokoknya saya duga, tetapi yang merespon Petrus, yang lain ketakutan. Meresponnya apa? Oke, kalau memang itu engkau, suruh aku datang. Ini tantangan besar ya. Dengan kata lain, kalau itu bukan Yesus dan dia tidak bisa jalan di atas air, berarti bukan Yesus. Tapi kalau itu memang Yesus, suruh dia jalan di atas air, karena dia jalan di atas air, maka dia juga akan bisa di atas air, berjalan di atas air. Tantangannya kan sederhana begitu. Dan Petrus mengatakan, kalau itu memang kau suruh aku berjalan di atas air, buktikan dong. Ayo jalan, datang, dia jalan.
Yang lain hanya ketakutan. Petrus mau mengalami tantangan, mau mengalami mujizat. Saudara mau di dalam posisi yang mana? 11 murid atau tentang dengan Petrus? Petrus yang mau mengalami mujizat, 11 murid yang tinggal ketakutan. Saudara mau di posisi yang mana? Mau mengalami ketakutan atau Petrus? Ini bukan jebakan, sederhana pertanyaannya. Petrus dong, takut jawabnya. Nanti bilang Petrus salah lagi. Jangan-jangan jebakan Petrus. Bukan jebakan, bukan. Dan Petrus, Bapak Ibu kasih Tuhan, mengatakan permintaannya. Petrus datang dan berjalan atas air, dan dia akhirnya mengalami mujizat. Memang kita lihat kisahnya selanjutnya juga. Jadi dia mengalami 2 mujizat. Mujizat berjalan atas air. Yang kedua adalah mujizat dia bangkit dari ketenggelamannya. Dia kan tenggelam. Dan Bapak Ibu kasih, waktu saya lihat kisah ini, saya mau berbagi kepada Bapak Ibu tentang hal yang sangat penting, tentang bagaimana tentang resiko imun yang kita harus hadapi. Kita perlu pahami bersama-sama dalam satu poin demi poin yang akan saya bagikan kepada kita. Poin yang pertama, apakah arti dari kisah ini? Menjelaskan kepada kita, menjalankan perintah Tuhan tidak berarti tanpa kesulitan. Saya ulang sekali lagi, menjalankan perintah Tuhan tidak berarti tanpa kesulitan. Jangan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan buat kesulitan, Tuhan jangan buat kesukaran, jangan izinkan persoalan. Saya beritahu, jangan buat permintaan itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah, kalau ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan, katakan kepada Tuhan, Tuhan persoalan itu tidak masalah. Yang penting Engkau bersama dengan aku. Yang penting Engkau menolong aku. Karena bersama dengan Tuhan ada kesulitan, dan bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar, pasti ada mujizat. Kok nggak ada amin? Iya dong. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kesulitan. Karena seringkali kita berkata, waduh, kalau saya sudah menjadi orang Kristen, maka ada juga orang mengajarkan, kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu akan diberkati, tidak akan ada masalah, tidak akan sakit, tidak akan ada kebangkrutan, tidak akan ada kerugian. Siapa bilang? Itu pengajaran yang salah. Pengajaran yang benar, ikut Tuhan juga ada kesulitan. Tapi ikut Yesus, ada kemenangan dari pergumulan dan persoalan. Amin. Dan itu terjadi dalam kehidupan murid-murid ini. Sudah kita baca tadi dalam ayat 22. Yesus yang suruh mereka kan jalan untuk pergi ke seberang. Tapi kok ada angin sakal? Saya bertanya sekarang, kira-kira waktu Yesus menyuruh mereka mau menyeberang, Yesus tahu nggak akan ada angin sakal? Tahu nggak? Ini nggak mau jawab lagi. Tahu dong, sih masa nggak tahu? Dia kan maha tahu. Dia sudah tahu, hari esok juga dia tahu, bulan depan juga dia tahu, tahun depan juga dia tahu, udah tahu. Kalau begitu, kenapa Yesus suruh mereka? Kalau Yesus sudah tahu, ini kan kok bercanda banget sih Tuhan Yesus? Ingat, dalam ayat yang terakhir maka dikatakan mereka memuliakannya, karena Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi kepada para murid-muridnya, siapa Yesus yang sesungguhnya. Saudara, kalau ada persoalan, gimana ini? Yesus sedang mau mengajarkan sesuatu bagi kita untuk melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Jangan adu Tuhan. Di manakah pertolonganmu? Di manakah kuasa? Jangan ragukan pertolongan dan kuasa Tuhan. Yakin dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ini ada kesulitan. Aku melakukan perintahmu. Di sini ada kesulitan. Aku menjalankan apa keinginanmu, tapi aku percaya Engkau akan menyatakan pertolonganmu dalam hidupku. Karena Bapak dan Ibu kasih Tuhan, kisah ini sudah mengajarkan kepada kita. Di saat mengalami kesulitan, murid-murid mengalami kesukaran yang begitu luar biasa, angin sakal datang. Pada saat itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus datang kok. Berarti Yesus itu peduli, Yesus itu juga mau, Yesus itu juga mampu untuk menolong. Saya ulang lagi ya, Yesus itu peduli, Yesus itu juga mau, Yesus itu juga mampu untuk menolong umatnya. Saudara percaya amin? Yesus tidak berarti rasain kan? Kamu nggak tahu sih. Sebenarnya sudah tahu angin sakal akan datang, tapi saya biarkan kamu kan rasain sendiri kan? Ayo rasain, buktikan sendiri, mampu nggak kamu? Petrus kan ahli kelautan, kamu kan nelayan unggul, coba buktikan sanggup nggak? Enggak. Yesus waktu lihat mereka murid-muridnya seperti itu, walaupun dia lagi berdoa, dia langsung datang tuh. Murid-muridnya butuhkan. Kenapa dia peduli? Yesus tidak ingin murid-muridnya tenggelam, dihabisi oleh gelombang laut, gelombang danau itu nggak mau. Yesus mengasih mereka waktu berdoa. Kita aja kadangnya kalau diganggu, maaf saya lagi doa. Enak aja, Yesus lagi doa pun datang kok. Kalau kita kan begitu ya. Kita, dia jangan ganggu, lagi doa.
ngomong juga. Iya kan, lagi doa. Ya boleh saja sih, ada jam-jam doa yang khusus. Tapi kalau memang urgent penting, jangan terlalu legalistik, begitulah. Tapi bukan juga mempermainkan waktu-waktu doa kita juga ya. Tapi jangan sampai, Papa, rasanya sendiri, Papa lagi doa. Itu parah saudara ya. Tapi Yesus saudara, peduli. Dan dia peduli, bersedia, mampu untuk menolong. Ini penting sekali untuk kita pahami. Murid punya dalam keadaan kesulitan, Yesus bersedia. Yesus juga mampu. Kalau seandainya hanya bersedia mau menolong, tapi nggak mampu, percuma juga dong. Atau dia mampu menolong, tapi nggak mau menolong, nggak percuma juga. Tapi Yesus komplit. Dia peduli, dia juga mampu, dia juga bersedia untuk menolong. Dan memang itulah Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka candaan yang membuat kita, ya bisa lihat kamu mampunya sampai di mana, enggak. Waktu kita mulai bergumul persoalan, sebenarnya dia selalu menyatakan kasihnya bagi kita. Karena dikatakan firman Tuhan, dia menjagai kehidupan kita sama seperti biji matanya. Pernah baca ayat itu kan? Saya mau tanya lagi. Ibu, kalau seandainya ada orang mau pegang, maaf nih, pegang kepala, dikasih nggak Bu? Pegang kepala. Istri, suami yang pegang, boleh nggak? Ya boleh dong, bukan orang lain. Tapi kalau seandainya ada suami bilang, Ma, aku cinta kamu, aku mau pegang biji matanya dong. Sekali aja. Izin nggak? Suami yang paling dicintai nih. Mau nggak? Pak Lukas, coba buktikan. Ibu mau nggak? Sekali aja. Kita kan sudah lama nikah. Masa nggak boleh dong? Katanya cinta. Saya pegang biji mata. Hati-hati biji mata. Ya. Kepala masih boleh dipegang. Tuhan bilang kita sama seperti biji matanya. Diperlakukan kita seperti biji matanya. Berarti dijaga yang luar biasa kan? Saudara harus bangga dong. Kita bangga punya Tuhan seperti itu, amin. Dia menjaga kita. Dia memelihara kita. Dan Tuhan itu sangat sungguh-sungguh mau bersedia peduli pada kita. Kenapa? Kita seperti biji mata, bahkan dikatakan dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Saudara, saya beritahu, gajah itu beratnya luar biasa. Tapi manusia tak lebih berharga walaupun kita kurus. Kurus, saya kan agak kurus nih ya. Tapi gajah sebesar apapun, saya masih lebih berharga bagi Tuhan daripada gajah-gajah itu. Walaupun kadang bagi suami, burung piara lebih berharga daripada istrinya. Iya dong, kadang-kadang pagi-pagi udah disapa burung. Istri belum disapa. Burung udah disapa. Kadang-kadang, Ma, lagi di rumah nggak? Iya. Kenapa, Bang? Itu burung tolong dimasukin ke rumah ya. Burung diurusin. Tapi ibu juga kadang-kadang jemuran lebih berharga pada suaminya. Pak, itu jemuran tolong diangkat ya. Hujan nih, hujan. Suaminya gak dipikirin, udah makan apa belum? Benar nggak Pak? Enggak ya, di sini nggak ada yang ngaku ya. Tapi Bapak Ibu dikasih tahu, bagi Tuhan itu kita lebih berharga dari segala-galanya. Bahkan dunia ini pun tidak penting bagi Tuhan dibandingkan dengan hidup kita. Saudara, jam berapa nih? Jam 6:30 ya? Saya udah janji 2 jam ya. Saudara, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan berfirman tok. Berfirman doa. Jadilah, semua jadi. Manusia diciptakan dengan cara apa? Diambilnya tanah, dibentuknya, dihembuskan. Kalau saya pakai kata, lebih kerja keras untuk cipta manusia. Jadi saya beritahu, kita ini tidak ada kejadiannya kebetulan. Apakah hidung saya mancung keluar atau ke dalam, itu gak kebetulan. Semua sudah teratur. Kulit saya sawo matang, kulit saya sawo busuk, gak ada kebetulan. Tapi yang jelas, bagaimana keluarnya kulit saudara, kita tak berharga di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, saya berharga di Tuhan. Pak, ingat dong Pak, istri itu berharga di hadapan Tuhan dong. Jangan kamu gak ada harganya, jangan. Iya kan? Waktu masih gadis saja, langsing, wah kamu bulanku, kamu bintang, kamu laut ku seberangi, gunung ku daki, badai ku terjang. Kalau sudah menikah 20 tahun, kamu sudah semakin langsung, bukan langsing. Kamu kayak drum. Bener
luar biasa. Tapi saya beritahu mau menjadi baptis, saya juga mau apa-apa. Bagi Tuhan tak berharga. Ya, jangan dua persen. Dan dia mengasihi peduli kepada kita. Dan murid-murid ini berharga bagi Tuhan, makanya waktu mereka mau atau saat beramai masalah, dia sudah kenapa berharga bagi dia. Dijaganya kok. Dan itulah sebabnya kisah ini juga mengajarkan kepada kita, mujizat pertolongan Tuhan akan berdampak dua. Pertama, ada orang yang hanya menonton dan mengetahuinya, tapi yang kedua, ada orang mengalaminya. 11 murid hanya menonton tuh. Satu orang namanya Petrus, dia mengalami itu. Dua dan harapan saya, semua kita yang hadir pada malam hari ini, di ulang tahun yang khusus dan spesial ke-11 tahun ini, untuk gereja kita, semuanya kita, masih ke atas Pak, semuanya kita benar-benar bisa mengalami mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya melihat, kita bukan hanya sekedar menonton, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mujizatnya dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita dan juga dalam gereja kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iman yang siapkan hati kita karena Petrus mengalaminya, bukan hanya sekedar menonton, karena apa? Dia mempersiapkan hatinya, dia mempersiapkan dirinya untuk mengalami mujizat itu. Dan dia berkata, kalau Tuhan mengengkau, suruh aku berjalan atas air ini. Terus sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita sikap hati bagaimana kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Ini adalah tantangan atau resiko dari iman, adalah hati yang harus kita perbaharui di depan Tuhan. Yang pertama adalah bersedia, percaya dan bersedia menaati melakukan firman Tuhan apapun resikonya. Kita baca dulu sama-sama ya, nomor 1 bagian A ini. Sikap hati untuk mengalami mujizat Tuhan, 1, 2, 3. Percaya dan bersedia menaati melakukan firman Tuhan dengan segala resikonya. Saudara sepakat? Amin? Ada resiko nggak melakukan firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, ada tantangannya. Saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bisa juga dikucilkan. Pertama kali saya percaya Yesus, arti menyerahkan diri saya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Ya dari dulu saya sudah Kristen, papa saya Kristen, papa saya juga pendiri gereja juga di kampung saya. Tapi bukan GKPB, karena belum waktu itu belum ada GKPB. Mendirikan gereja, dan saya sudah Kristen, tapi hidupnya kacau balau dan ya semua kacau balau. Waktu saya awal bertobat itu, saya pertama kali di kampung saya bawa Alkitab ke gereja. Orang bilang begini, wis, bawa Alkitab ke gereja, sok rohani ini. Tapi saya cuek aja, karena saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki kan. Karena saya ingin mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Lama-lama mereka bilang, bawa Alkitab ke gereja, mau jadi pendeta ya. Saya diam-diam juga. Akhirnya saya pendeta juga saya. Saya pikir ejekan-ejekan itu bisa menjadi doa buat kita untuk mengalami hal yang dari Tuhan. Asal yang kita lakukan itu adalah sesuai kehendak Tuhan. Bisa diejek nggak? Bisa. Misalnya, contoh misalkan suami nih, itu dan dulunya suka misalnya ya apa? Dugem gitu ya. Dugem itu apa ya? Apa? Dugem bentar. Dugem lah bisa. Dia saya suka begitu. Ya pergi keluyuran malam-malam gitu. Tapi setelah bertobat nggak lagi. Ya, ayo berangkat ya. Enggak. Saya di rumah aja sama istri. Orang bilang, kamu jadi setelah Kristen, jadi takut istri kamu ya? Enggak, bukan takut istri. Tapi saya takut Tuhan. Memang kamu memang semakin aneh kamu jadi Kristen. Karena setelah Kristen tahu kebenaran-kebenaran nggak melakukan lagi kan. Dan apa yang terjadi? Bisa juga mengalami hal-hal yang tidak baik, bahkan bisa disingkir. Tidak mudah. Tapi saya katakan harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tolong dia. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, menaati firman Tuhan, Tuhan akan menolong. Dan mujizat akan terjadi. Pertolongan akan nyata. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan, berjalan di atas air, dia mengalami mujizat. Caranya adalah melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Tapi Pak, kalau saat ini berbisnis tidak kita kompromi sedikit, tidak susah Pak ditinggal orang. Saya beritahu, mungkin orang bisa meninggalkan kita karena kita tidak mau kompromi. Tapi saya beritahu, kalau kita dalam kebenaran, Tuhan tidak meninggalkan kita dan berkata akan selalu baik itu.
Saudara, saya mau katakan ini. Bapak-bapak, para pebisnis, saya tahu ini masa-masa yang tidak mudah. Tapi jangan karena nggak mudah berkompromi dengan dosa untuk mendapatkan cuan, happen, supaya lebih banyak. Akhirnya kompromi dengan berbagai hal. Saya beritahu, jangan. Hentikan itu, tetap lakukan firman Tuhan, taat sesuai dengan firman Tuhan, berbisnis sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, berkat akan disediakan. Karena Tuhan mencurahkan berkatnya bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Mungkin setuju, katakan amin. Amin, saudara. Tuhan lakukan itu, dan Petrus melakukannya. Dan coba kita lihat dalam kisah-kisah lain. Musa misalnya. Musa pernah disuruh oleh Tuhan membelah laut terbelah. Pakai apa? Bapak Ibu tahu pakai apa belah lautnya? Pakai tongkat. Laut dibelah. Karena bangsa itu berteriak-teriak. Karena dikejar oleh Firaun. Mereka mau pergi ke tanah Kanaan. Ada laut terbelah di depan. Tuhan bilang, angkat tongkatmu. Kenapa kamu berteriak-teriak? Angkat tongkatmu, belah lautnya. Disuruh oleh siapa? Tuhan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal dong. Masa belah laut pakai tongkat? Sudah ada yang buktikan di Prabu Muli di sini? Belah sungai. Sungai apa yang paling besar di sini? Sungai apa? Sungai apa? Coba buktikan nanti bawa tongkat belah. Jangankan belah air di sungai, belah air di panci juga nggak bisa kan? Tapi Tuhan suruh angkat, nggak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang suruh, lakukan aja bagian kita, yang penting taat aja kok. Karena melakukan mujizat itu bukan kita, yang melakukan mujizat itu Tuhan. Bagi kita adalah taat kepada Tuhan saja. Yosua misalnya, Yosua pernah tahu kisahnya kan? Mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka merubuhkan tembok Yeriko dengan cara apa? Cara apa? Pakai alat berat? Enggak, dia hanya keliling doang. Walaupun ada orang pernah ditanya begitu kan, jadi seorang pendeta, ini agak lucu sedikit. Seorang pendeta dalam sebuah gereja, baru masuk di gereja tersebut, ditanya anak sekolah minggu, anak-anak, om mau tanya, siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Mereka nggak tahu, semua diam. Kok nggak tahu ya? Bingung dia. Pendeta merasa bingung loh, kok nggak ada yang tahu ya? Siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Bukan saya, om, bukan. Lalu anak lihat juga. Akhirnya pendeta selesai ibadah tanya kepada majelis. Dibilang begini, para bapak-bapak, ibu-ibu, majelis, tadi pagi saya sempat bertemu dengan anak-anak sekolah minggu kita. Saya tanya kepada mereka, siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Saya heran, tidak satu orang pun menjawab, semua diam saja. Majelis tegak, bilang begini, Pak Pendeta, kalau temboknya sudah rubuh, nggak usah dipersoalkan. Anak-anak itu anak-anak baik semua. Ya kita bangun lagi, katanya. Jadi nggak usah dipersoalkan, Pak Pendeta. Anak itu anak-anak baik semua. Kalau sudah rubuh, ya kita bangun lagi. Pendeta tambah bingung, sudah. Aduh, parah. Makanya saya sudah bertanya, bagaimana caranya tembok Yeriko dirubuhkan? Bagaimana caranya? Diapain? Dikelilingi. Ya berarti tahu dong ayatnya kan? Tahu kisahnya. Kalau misalnya, oh itu Pak, mereka pakai martil Pak. saya khawatir 11 tahun, tapi udah berdiri 11 tahun, tapi tembok Yeriko nggak tahu bagaimana cara dirubuhkannya kan? Tapi kok bisa ya? Karena Tuhan yang suruh kok. Keliling. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh kita, lakukan aja bagian kita. Mujizat Tuhan lakukan. Menyelesaikan persoalan itu ya Bu ya. Kita nggak bisa selesaikan. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Bagian saya lakukan saja. Melayani dengan sungguh-sungguh. Melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Yang lainnya udah Tuhan yang urus. Kalau begitu kan kita lebih tenang. Kadang-kadang urusan Tuhan kita mau urus. Urusan kita nggak urus gitu saudara. Bagian kita berhanya Tuhan suruh supaya mulai mujizat Tuhan itu adalah lakukan firman Tuhan itu aja bagian kita kok. Yang lain sudah Tuhan akan lakukan. Dan yang tidak kalah penting ini, yang kedua, kita harus punya keinginan, memiliki keinginan untuk selalu mengalami mujizat Tuhan. Petrus itu ingin loh mengalami mujizat. Makanya saya katakan tadi 11 yang lain hanya lihat ketakutan, tapi Petrus berkeinginan. Dan saya berkatakan, taruhkan di hati kita hati yang selalu, aku mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Saudara mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, amin? Dalam segala hal. Kalau Tuhan katakan taat kepada firman-Nya, mujizat akan lakukan, maka waktu itu menjalani kehidupan ini, katakan, saya mau mulai mujizat Tuhan. Berarti saya harus taat kepada firman Tuhan.
Apapun terjadi, situasi mungkin tidak mudah, situasi mungkin tidak menyenangkan, tapi saya mau tahu kepada Tuhan karena mujizat pasti terjadi. Dan saya beritahu, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, orang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Percayalah, yakinlah, Dia adalah pribadi yang peduli bagi kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat peduli. Makanya saya katakan tadi, waktu terjadi mengalami masalah yang dialami oleh para murid-murid, Dia langsung datang. Tetapi jangan sekali lagi, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah supaya mengalami mujizat Tuhan, jangan seperti Petrus mengalihkan pandangan kepada yang lain. Saudara, persoalan akan tetap ada. Saudara lagi kan? Persoalan dalam hidup ini pasti tetap ada. Selagi kita di dunia ini, persoalan pasti ada. Tapi persoalan tidak akan menjadi persoalan kalau kita bersama dengan Tuhan, karena kita membawa kita kepada kemenangan. Bisa nangkap yang saya katakan? Karena Tuhan yang akan menolong kita mengatasi persoalan, dan Tuhan akan menyatakan pertolongan dalam kehidupan kita, maka hati dan iman kita harus senantiasa tertuju kepada Yesus. Petrus tenggelam, mulai tenggelam karena pikirannya, perhatiannya tertuju kepada situasi sekitarnya, merasakan badai itu, melihat gelombang yang tinggi, maka dia mulai tenggelam. Tapi pada saat dia mengarahkan pandangannya kepada Yesus dan dikatakan, jika itu engkau suruh aku berjalan, dia berjalan. Hati, pikirannya, perhatiannya, hatinya semua tertuju kepada Yesus. Dia bisa berjalan atas persoalan, pergumulan dalam berdiri di atas air itu. Tapi waktu dia mengarahkan hatinya kepada pergumulan, makin tenggelam. Maka saya mengatakan, saya sebagai hamba Tuhan yang melayani sudah 28 tahun dalam pengembalaan, saya belajar untuk melayani. Kalau ada persoalan, udah, saya tak menjaga hati saya, pikiran saya, iman saya tertuju kepada Yesus, jangan kepada persoalan. Karena kalau manusia semakin tenggelam. Saudara, pendeta juga manusia. Semua kita punya kelemahan. Misalnya pergumulan, bisa juga mengalami ketakutan, bisa mengalami kecemasan, bisa mengalami kekhawatiran. Tapi waktu mengalami perhatian kita kepada Tuhan, iman kita selalu tertuju kepada Tuhan, maka percayalah, Dia akan berikan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Maka saya katakan, jangan biarkan situasi apapun mengalihkan perhatian kita. Ada orang berkata begini, kenapa gak ke gereja? Kenapa gak ibadah lagi? Kenapa gak konser lagi? Saya masih punya banyak masalah. Ini mungkin di Purwakarta, di Pramuguli enggak lah ya. Ada masalah nafsu semangat. Kenapa saya gak ibadah lagi? Aku banyak persoalan. Saya beritahu, banyak persoalan, banyak masalah. Jangan gara-gara itu kita tinggalkan Yesus dan mengurangi waktu kita bersama dengan Yesus dong. Justru kita harus senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Karena kalau kita semakin jauh dari Tuhan, kita akan semakin kehilangan kasih karunia-Nya. Tapi kalau kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa mujizatnya dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan dalam segala kondisi apapun, yang keempat, supaya kita harus mengalami mujizat Tuhan adalah berserulah kepada Tuhan, apapun menjadi persoalan hidup kita. Persoalan Petrus adalah dia tenggelam dan dia berseru kepada Yesus. Doanya doa yang sangat singkat. Saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang doa sesingkat ini. Tuhan, tolonglah, ya kan? Dan Tuhan langsung tolong. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak butuh doa yang panjang-panjang. Bukan berarti salah berdoa panjang-panjang, tapi Tuhan mau doa itu dari hati dan diungkapkan dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Itu sudah cukup. Maka saya beritahu, berdoa itu tidak perlu doa yang panjang-panjang, walaupun tidak salah kalau doanya panjang-panjang. Tapi doanya itu adalah doa yang dari hati. Doa itu tidak perlu dengan kalimat dan kata-kata yang indah, walaupun tidak salah. Kalau kita berpikir doa yang dengar Tuhan adalah doa yang kata-katanya indah, maka para pujangga itu akan menjadi orang yang doa didengar. Kenapa demikian? Karena dia Bapa kita. Bapa kita tidak perlu kita buat kata-kata yang formal dengan begitu luar biasa sehingga baru dia jawab doa kita. Dengan rileks, dengan santai, ngomong, bicara dengan Tuhan, dengan singkat, to the point. Tuhan cuma mau dengar kok. Jadi sampai saudara mau berdoa, pikirkan dulu kata-katanya, dicatat dulu, kata-katanya indah apa enggak. Sampai ada orang Kristen bilang ini, saya nggak pintar berdoa. Berdoa itu bukan masalah pintar. Emangnya mau jadi orang pintar? Doa itu masalah hati. Petrus, kalau dia dengan doa yang sangat singkat begini, nggak layak. Tapi karena Tuhan tahu hatinya dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung tolong dia. Maka dalam segala pergumulan persoalan apapun, berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan akan tolong. Jadi saya mau katakan kepada kita, jemaat Prabu Muli, jangan lagi ada yang berkata tidak bisa berdoa.
Karena berdoa itu bukan masalah kata-kata yang indah atau yang puitis, tapi adalah masalah hati yang diungkapkan kepada Tuhan. Semua jemaat para pemulih menjadi jemaat yang antusias dalam berdoa. Amin. Karena ingin berbicara dengan Tuhan. Iya, ada masa ada. Kan dia Bapak kita, kita anaknya, betul ya? Pak, saya mau tanya nih, kalau ada anak misalnya di Perumuli, tinggal di Perumuli, anaknya kuliah di Palembang. Kalau anak minta uang, misalnya uang kuliah, apakah perlu anak buat begini? Bapak yang terhormat, demikianlah permohonan Anda. Untuk kali ini dibutuhkan dana untuk bayar uang kuliah. Semester ganjil akan dibayar minggu depan. Bukan hanya semester ganjil, tapi juga ada pembayaran biaya-biaya tambahan, yaitu uang kos. Kiranya Bapak berkenan, demikianlah permohonan Ananda, biarlah kiranya perlu begitu gitu. Kalau ada anak buat seperti itu, Pak boleh tanya, kamu ini sebenarnya ada masalah apa, kesurupan dari mana kamu ini? Ngomong aja maksudnya apa? Pak butuh uang kos, uang kuliah. Iya, tinggal transfer, lihat di rekeningnya. Saya langsung buat M-Banking, sudah transfer. Permintaannya 2 juta, saya udah kirim ke 5 juta. Oh baik-baik ya, luar biasa. Enggak pas banget 2 juta. Iya kan? Dengan Tuhan juga begitu, nggak perlu kita buat basa-basi panjang lebar. Kenapa? Karena dia mau kita berseru aja kepada dia. Tuhan akan tolong kok. Karena dia tidak mau basa-basi yang kita lakukan kepada dia. Ngomong dengan Tuhan. Dan kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, berseru aja kepada Tuhan. Ungkapkan hati, ngomong dengan Tuhan. Tuhan, aku mau nih Tuhan, seperti ini Tuhan. Oke. Tuhan nggak bilang begini, kurang mantap ya. Kamu doanya kurang bagus, nggak ada pembukaan, nggak ada isi, pengantar nggak jelas, penutupnya juga nggak nyata. Doamu dibatalkan ya, di cancel. Enggak tuh. Coba kalau cancel ya, dia apa? Enggak tuh. Tuhan akan minta kita ngomong aja. Maka ada orang-orang yang mempersulit doanya sebagai sulit. Saya bertahu, doa itu nggak perlu sulit-sulit kok. Ngomong aja kepada Tuhan. Dan kalau itu berseru seperti Petrus, apa yang terjadi? Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyatakan dan mujizat akan menyatakan. Keadaan sesulit apapun, sesukar apapun, yang perlu kita lakukan adalah taat kepada firman Tuhan, ya kan? Dan kita juga terus berjalan dalam firman kepada Tuhan, memiliki keinginan dan mata selalu tertuju kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka sekali lagi saya katakan, pada kesempatan sore hari ini, berkaitan dengan ulang tahun gereja kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekali lagi. Walaupun tadi saya katakan di awal, Tuhan mau kebutuhan utama atau harapan utama kita, atau minta kado utama adalah kehadiran Tuhan di dalam gereja kita, itu memang adalah kebenaran yang mutlak. Tapi saya tahu Tuhan juga memberikan kita kesempatan meminta sesuatu. Kalau Bapak Ibu minta sesuatu kepada Tuhan, ini waktunya kita datang kepada Tuhan meminta dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan yang menyatakannya bagi jemaat ini. Saudara bersedia? Amin. Kita sekarang yang hadir di sini ada sekitar 770 orang. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita tentang diri kita dan juga tentang gereja kita. Tentang diri kita dan tentang keluarga kita, minta kepada Tuhan. Kalau hari ini ada kesempatan buat kita minta kepada Tuhan, apa yang saudara mau minta? Untuk keluarga, untuk gereja kita, minta mujizat, tentu kehadirannya yang menjadi utama. Tapi kalau ada permintaan yang khusus, minta kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.